warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniasih dari kelas 10 PKM 3. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman saya untuk menjelaskan materi ekonomi bisnis tentang badan usaha. Jangan lupa lihat videonya ya. Materi yang akan kita bahas pada Ekobis kali ini yaitu badan usaha dan perusahaan. Yang pertama, perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Ciri-ciri dari badan usaha yaitu 1. Merupakan kesatuan yuridis formal. Yang kedua, bertujuan mencari laba dan keuntungan. Yang ketiga, bersifat resmi dan formal. Yang keempat, bersifat abstrak. Yang kedua yaitu pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Ciri-ciri dari perusahaan yaitu 1. Merupakan kesatuan teknis produksi. Yang kedua, bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, tidak selalu bersifat resmi dan formal. Yang keempat, bersifat konkret atau nyata. Tujuan dari perusahaan umumnya adalah untuk mendapatkan laba, tetapi ada juga perusahaan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Secara umum, perusahaan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya yaitu membeli barang dagang dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli bahan baku kemudian mengubahnya menjadi bahan yang dijual kepada pelanggan. Kedua yaitu fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha dibagi menjadi 2, fungsi manajemen dan fungsi operasional. Fungsi manajemen ini meliputi tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan, serta pengordinasian dan pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi operasional. Fungsi ini merupakan pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional ini meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, yaitu jenis dan bentuk badan usaha. Yang pertama, badan usaha menurut lapangan usaha. Dibagi menjadi 5, yaitu badan usaha ekstraktif adalah badan usaha yang bergerak mengelola bahan-bahan yang terkandung di alam sehingga memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pertambangan, perikanan laut, dan perusahaan pembuatan garam. Yang kedua yaitu badan usaha agraris. Badan usaha ini bekerja di bidang pertanian. Contohnya ya bertani, berkebun, peternakan, dan perikanan darat. Yang ketiga yaitu badan usaha industri. Badan usaha ini yaitu kegiatan produksinya meliputi pengolahan bahan mentah untuk diproses menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan jadi. Contohnya yaitu industri tekstil, industri kimia, industri farmasi, dan industri logam. Yang keempat yaitu badan usaha perdagangan. Badan usaha ini aktivitasnya yaitu melakukan pembelian sejumlah barang di suatu tempat untuk dijualnya kembali ke tempat lain. Contohnya yaitu swalayan, supermarket, toko. Dan yang terakhir yaitu badan usaha jasa. Badan usaha jasa ini kegiatannya bergerak di bidang pelayanan jasa atau memberikan jasa kepada konsumen. Contohnya salon, bank, asuransi, dan pos telekomunikasi. Kedua, badan usaha menurut bentuknya. A. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Badan usaha milik swasta ini memiliki beberapa macam bentuk. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, merupakan bentuk yang paling sederhana dalam hal modal dan cara mendirikannya. Kelebihan dari perseorangan ini adalah persyaratan untuk izinnya yang sangat mudah. Yang kedua, pemilik memiliki seluruh keuntungan yang diperoleh. 3. Pemilik bebas mengelola sendiri. Sedangkan kekurangan dari perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, sumber modalnya yang sangat terbatas. Yang kedua, kelangsungan usaha yang kurang terjamin. Yang ketiga, resiko kerugian dan utang-utang yang terjadi pada pihak luar negeri ditanggung sendiri. Yang kedua yaitu firma. Firma adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih
yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Firma ini diatur dalam pasal 16 KUHD yang diperkuat dengan pasal 16 dan 18 KUAD. Yang B yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, BUMN yaitu badan usaha yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara kecuali ada ketentuan lain yang berdasarkan undang-undang. BUMN ini didirikan atas dasar pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD tahun 1945. Berikut ini merupakan jenis-jenis perusahaan BUMN. Yang pertama yaitu perusahaan jawatan atau perjan adalah bentuk perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Adapun ciri-cirinya yaitu mendapatkan fasilitas dari negara, karyawannya berstatus pegawai negeri. Yang ketiga, pengawasan dilakukan secara hierarki maupun secara fungsional. Yang keempat, modal perjan merupakan bagian dari anggaran belanja dari departemen terkait. Dan yang kelima yaitu perjan merupakan bagian dari departemen. Dan yang kedua yaitu perusahaan umum atau perum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum yang modal seluruhnya berasal dari negara dan dipisahkan dari APBN. Ciri-ciri dari perum adalah 1. Sifat usahanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, bidang usaha perum pada umumnya bergerak pada bidang jasa-jasa vital. Yang ketiga, dipimpin oleh dewan direksi. Dan yang keempat, politik tarif ditemukan oleh pemerintah. Tiga yaitu perusahaan perseroan adalah perusahaan negara yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara. Contoh dari persero milik negara yaitu PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Telkom. Ciri-ciri dari persero yaitu pertama, berusaha mendapatkan keuntungan dan laba. Yang kedua, status hukumnya sebagai hukum perdata. Yang ketiga, hubungan usaha persero diatur oleh hukum perdata. Yang keempat yaitu dipimpin oleh dewan direksi. Yang kelima yaitu persero tidak mendapatkan fasilitas negara. Kemudian yang C yaitu badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini berbeda dengan badan usaha milik negara. Jika badan usaha milik negara adalah perusahaan negara yang berada di tingkat nasional, sedangkan BUMD ini berada di tingkat daerah dan diatur oleh peraturan daerah. Ciri-ciri dari perusahaan daerah atau BUMD yang pertama yaitu diatur oleh peraturan daerah. Yang kedua, bentuk badan usaha dapat berupa badan hukum. Yang ketiga, modal perusahaan dapat berasal dari kekayaan daerah. Yang keempat, perusahaan daerah dipimpin oleh dewan direksi yang diatur oleh peraturan daerah yang bersangkutan. Kelebihan dari BUMD yang pertama yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua, modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, apabila menderita kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Yang keempat, memperoleh fasilitas dari negara. Kemudian, kekurangan dari BUMD yaitu yang pertama, banyaknya fasilitas yang diperoleh dari negara menjadikan pegawai kurang disiplin. Yang kedua, pengelola BUMD kurang efisien. Itu tadi penjelasan materi tentang ekonomi bisnis yaitu badan usaha. Untuk yang telah menonton, terima kasih ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.